Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang at-tibaq. Hayya bina nabda hadhihi dirasah. At-tibaqu al-jam'u baina syai'i wa dhiddihi fil kalam. Tibaq adalah berkumpulnya dua kata yang berlawanan dalam suatu kata. Wa huwa naw'ani, dan ia terbagi menjadi dua jenis, tibaqul ijab, tibaq positif, wa tibaqus salbi, dan tibaq negatif. Tibaq ijab atau positif yaitu tibaq yang kedua katanya yang berlawanan menggunakan bentuk kata positif. Sementara tibaq salab atau negatif yaitu tibaq yang lawan katanya menggunakan huruf nafi untuk membuat bentuk kata negatif. Perhatikan contoh berikut. Watahsabuhum aiqazan, dan kalian mengira mereka terbangun, wahum ruqudun, padahal mereka tertidur. Surat Al-Kahfi ayat 18. Kata aiqazan terbangun berlawanan dengan kata ruqudun tertidur. Maka tibaq ini disebut sebagai tibaqul ijab, tibaq positif. Contoh berikutnya, fala takhshawun nasa, maka janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawni, dan takutlah kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 44. Kata la takhshaw merupakan lawan dari wakhshaw, dan lawan katanya menggunakan la nafi untuk membuat kata negatif. Maka tibaq jenis ini disebut sebagai tibaqus salbi. Selanjutnya mari kita pelajari tibaq pada khutbah Rasul berikut ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innalakum ma'alima, sesungguhnya kalian memiliki ajaran. Fantahu ila ma'alimikum, maka berhentilah pada ajaran kalian. Wa innalakum nihayah, dan kalian memiliki batas akhir. Fantahu ila nihayatikum, maka berhentilah pada batas akhir kalian. Innal mu'mina bainal makhafataini, sesungguhnya seorang mukmin berbuat di antara dua kekhawatiran. Baina ajalin qad madha, antara ajal yang telah lalu, la yadri mallahu fa'ilun fih, tanpa dia mengetahui apa yang Allah lakukan kepadanya. Wa baina ajalin qad baqiya, dan ajal yang masih tersisa, la yadri mallahu qadin fih, tanpa dia mengetahui apa yang telah Allah tetapkan kepadanya. Fal ya'khuzil 'abdu min nafsihi li nafsih, maka hendaklah seorang hamba mengambil dari jiwanya untuk dirinya, wa min dunyahu li akhirati, dan dunia untuk akhiratnya. Wa minasyabibati qablal kibar, masa muda sebelum masa tua, wa minal hayati qablal mauti, hidup sebelum mati. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, ma ba'dal mauti min musta'tibin, tak ada yang diminta kerelaannya, wa ma ba'da dunya min darin, dan tidak ada tempat tinggal setelah dunia, illal jannati awin nari, kecuali surga atau neraka. Perhatikan kata yang diberi warna merah. Kata dunia berlawanan dengan akhirah. Kata syabibah berlawanan dengan kibar. Kata hayah berlawanan dengan maut, dan kata jannah berlawanan dengan nar. Karena kata yang digunakan semuanya positif dan tidak ada huruf nafi, maka tibaq pada khutbah Rasul ini merupakan tibaqul ijab. Selanjutnya, contoh tibaq di dalam Al-Quran. Watahsabuhum aiqazan wahum ruqudun. Dan kamu kira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatas shimal. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Surat Al-Kahfi ayat 18. Kata aiqazun berlawanan dengan ruqudun. Kata yaminun berlawanan dengan shimalun. Dan semuanya menggunakan kalimat yang positif namun memiliki makna yang berlawanan serta tidak memiliki huruf nafi. Maka jenis tibaqnya yaitu tibaqul ijab. Contoh berikutnya, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fidz zulumati laisa bi kharijim minha. Surat Al-An'am ayat 122. Apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di antara manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang dia tidak dapat keluar daripadanya. Perhatikan kata yang diberi warna merah. Kata maitun berlawanan dengan ahya, hidup dan mati. Kata nurun berlawanan dengan zulumat, cahaya dan kegelapan. Tibaq yang digunakan merupakan kata positif, tidak ada huruf nafi, maka disebut tibaqul ijab. Yastakhfuna minan nasi, mereka menyembunyikan dari manusia, wala yastakhfuna minallah,
tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Surat An-Nisa ayat 108. Kata yastakhfuna berlawanan dengan la yastakhfuna, lawan katanya menggunakan huruf nafi. Maka tibak jenis ini disebut tibaqus salbi. Contoh berikutnya, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui walladzina la ya'lamun, dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 9. Kata ya'lamuna berlawanan dengan la ya'lamuna. Lawan katanya menggunakan huruf nafi, yaitu la. Maka tibak jenis ini disebut tibaqus salbi. Selanjutnya, latihan menentukan tibak. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa anna lahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya. Sungguh dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis, dan sungguh dialah yang mematikan dan menghidupkan. Tibak pada ayat ini yaitu adhaka, membuat tertawa, wa abka, dan membuat menangis. Selanjutnya ada kata amata, menghidupkan, dan ahya. Jenis tibaknya yaitu tibakul ijab. Huwal awwal wal akhiru, dialah yang awal dan yang akhir. Waz zahir wal batinu, yang zahir dan yang batin. Tibaknya berada pada kata al-awwalu wal akhiru, awal dan akhir. Waz zahir wal batinu, nampak dan tersembunyi. Jenis tibaknya yaitu tibakul ijab. Faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberinya petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, niscaya dia lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Wa may yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, niscaya Allah jadikan dadanya sempit lagi sesak. Surat Al-An'am ayat 125. Mari kita cari tibaknya. Di ayat ini terdapat kata an yahdiyahu, memberinya petunjuk, dengan kata an yudillahu, membiarkannya tersesat. Jenis katanya merupakan kata positif yang saling berlawanan dan tidak menggunakan huruf nafi. Maka jenis tibaknya yaitu tibakul ijab. Terima kasih sudah menonton. Wa ilal liqa fi munasabatin ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.